Audio Jungle. Audio Jungle. MA ditangkap polisi atas tuduhan penggelapan dan dilaporkan oleh PT Raja Indo Angkasa, perusahaan di mana MA pernah bekerja. MA ditahan di Polsek Bina Widya, Pekanbaru. Ia ditangkap polisi 27 April 2024 yang lalu. Kemudian ia dilepaskan polisi setelah memasuki masa perpanjangan penahanan kedua. Merasa tidak bersalah dan tidak melakukan apa yang dituduhkan padanya, MA akan melaporkan penyidik Polsek yang telah menahannya tanpa bukti. Melalui tim kuasa hukumnya, Pius Situmorang dan kawan-kawan mendatangi Polsek Bina Widya meminta klarifikasi dari pihak Polsek terkait pembebasan kliennya. Mereka yang dipaksa untuk melakukan restoratif justice yang tidak diketahui oleh kuasa hukum MA. Dalam restoratif justice itu juga kuasa hukum MA menilai tidak memenuhi cukup syarat dan dinilai tidak adil. Diceritakan MA, ia mengaku tidak pernah meminta RJ dan tidak mengakui tuduhan penggelapan yang dilaporkan oleh perusahaan tersebut. Ia dipaksa membayar uang sebesar 2,5 juta rupiah kepada oknum penyidik dengan dalih untuk pencabutan perkara. Tim kuasa hukum mempertanyakan legalitas RJ tersebut dan menduga adanya praktik pemerasan yang dilakukan oleh oknum penyidik, ujarnya. Kedatangan ke Polsek Bina Widya ini, Kedatangan kita ke Polsek Media ini sebenarnya dalam rangka untuk melakukan klarifikasi terkait klien kita, Andre, itu yang telah ditangkap di Polsek Tampan atau sekarang menjadi Polsek Bina Widya, yang dimana pada tanggal 27 April si Andre ditangkap oleh penyidik Polsek Tampan, yang dimana kita melihat bahwa dalam proses penyidikannya ini penyidik tidak begitu transparan terkait banyak kejanggalan-kejanggalan yang artinya secara normatif itu kita melihat ada kejanggalan. Artinya kita melihat si Andre menganalisa sampai saat ini bahwa Andre ini merupakan bisa dikatakan sebagai korban dari kriminalisasi rekayasa kasus terhadap Andre. Ini yang artinya proses ini akan kita kawal, kita akan membuat laporan sampai ke Mabes Polri, Polda Riau, benar-benar bahwa si Andre akan mendapatkan keadilan. Karena lagi-lagi ini persoalan kemanusiaan, bahwa dia sudah ditangkap, ditahan. Nah, sehingga kita agak heran kenapa si Andre sudah mau habis masa penahanan ini dibebaskan. Tapi dengan dalih bahwa mereka tadi dari Kanit menyatakan bahwa ini dilakukan RJ atas permintaan dari si Andre. Atas permintaan, dan lagi-lagi si Andre sudah menerangkan ke kita bahwa dia tidak pernah sebenarnya ingin melakukan RJ. Karena apa? Karena dia tidak pernah mengambil atau melakukan penggelapan terhadap sebagaimana yang dituduhkan oleh perusahaan terhadap Andre. Dan juga perkara ini cukup heran aja, si Andre ini sudah lama tidak bekerja di PT IRA dan dia sudah berpindah-pindah ke perusahaan lain, dan saat hari ini juga dia bukan lagi perusahaan IRA, PT IRA, tapi dia dituduh sebagai pelaku penggelapan dalam jabatan. Nah, ini yang menurut kita sebagai PH pendamping Andre ya agak heran. Nah, ini artinya kita akan meng-cross check terkait kerja-kerja penyidik. Nah, untuk ini harus di Mabes Polri ini harus tahu, sampai Polda ini harus tahu pelaku oknum penyidik yang seperti ini. Artinya ini kita bicara penegakan hukum, masyarakat itu taat hukum. Kita menginginkan, artinya apa sih muara dari hukum kita kan gitu. Artinya ya penegakan bahwa kita ingin ada kepastian hukum. Nah, itu mungkin sementara dari kita.
Berdasarkan informasi yang diterima di pihak media, katanya ada kesalahan dari sesi wilayah hukum atau lokus yang dilaporkan kepada pihak Andre. Apakah benar seperti itu? Ya, menurut kita menganalisa karena ada laporan PT IRA yang dimana PT IRA ini berkedudukan domisilinya itu di daerah Kampar. Nah, sementara dari laporan ini penyidik menyatakan bahwa PT IRA itu berada di wilayah Polsek Tampan, dan kita sudah menginvestigasi terkait alamat yang disebutkan penyidik bahwa PT IRA ada di wilayah Polsek Tampan. Itu kita lihat itu hanya bangunan kosong, rumah kosong. Jadi di situ tidak ada PT IRA. Nah, kita ini ya, tapi penyidik berdalih bahwa ini tidak bahwa memang mereka bersikuku bahwa ini wilayah dia. Ya, kita nanti artinya kita buktikan, kita akan minta buka perkara ini kembali biar supaya terang dan jelas. Berarti ini tadi Bapak sampaikan ini masuk ke RJ. RJ itu siapa, dari pelapor kah atau dari terlapor yang meminta RJ ini? Nah, ini juga agak belum clear sebenarnya terkait RJ ini. Nah, kalau kita memang mau mengacu kepada RJ Perkata Polri, tentu RJ ini tidak memenuhi syarat terkait RJ. Itu yang perlu digaris bawahi ya. Nah, terus RJ ini juga ada kesan ini hanya sebagai kamuflase saja RJ ini, bahwa dari klien kita si Andre ini juga dimintai biaya. Ada uang yang diminta, yang diserahkan kepada oknum penyidik. Nah, itu tadinya diminta 5 juta, tapi karena memang si Andre ini memang nggak punya uang, nah dia hanya ada uang 2,5 juta. Nah, akhirnya dia serahkan uang 2,5 juta itu. Nah, dan penyidik juga menanyakan terkait sisa 2,5 juta. Nah, itu dibilang dibayarkan oleh pelapor PT IRA. Nah, itu yang agak heran, bagaimana kita bisa katakan ini sebagai RJ, sementara di sini ada transaksi uang yang artinya uang ini nggak jelas keperuntukannya untuk apa. Itu siapa penyidiknya itu, Pak? Nah, penyidiknya Inisial? Oh, itu yang memintakan tuh supaya ini di RJ kan? Oke, siap. Terakhir Pak, apakah akan melaporkan penyidik tersebut ke Propam atau ke Mabes Polri? Ya, tentu. Ini bicara tentang keadilan. Jadi masyarakat itu susah untuk mencari keadilan. Jadi kita hari ini datang DPD GRIP Riau, dan ini juga dipantau oleh DPP GRIP Pusat. Nah, bahwa dari Sekjen DPP Pusat GRIP Riau supaya kasus ini dibuka seterang-terangnya. Nah, kalau memang ini ada proses hukum, ya dijalankan saja proses hukumnya, kan begitu. Nah, jadi jangan juga kita berdalih dengan RJ, ya sementara nyatanya itu tidak memenuhi syarat untuk RJ, dan pasti kita akan melaporkan terkait oknum-oknum